Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Parek 1 Universitas Hamulang, Bapak Ubed Al-Faruq, SPD MPD. Yang kami hormati Dekan FMIPA dan Teknik, Bapak Syukur Bahri. Yang menjadi panutan saya juga nih, Pak Syaiful, luar biasa semangatnya, insya Allah menjadi panutan kami juga di matematika. Yang kami hormati juga Bapak Demis, selaku Ketua LP3, ya, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari program dari Fakultas Teknik dan MIPA yang selalu semangat dan energik untuk menyusun modul ke depannya. Mohon izin Pak Dekan, ini kita sharing Pak Dekan. Mohon izin. Pak Warek, mohon izin. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, modul ini menjadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wares, oleh Pak LP3, oleh Dekan, menjadi sangat penting untuk kita bersama supaya pembelajaran kita itu berjalan dengan baik. Untuk itu, sebelum kita masuk ke hal-halnya ini, mohon izin untuk share screen, Pak MC, mohon share screen ya, Pak MC. Ini menjadi hal yang sangat krusial ya bagi kita bersama, khususnya ada Bapak Ibu dosen dan saya juga adalah dosen di Fakultas MIPA, khususnya adalah prodi matematika. Mari kita dari sekarang tanamkan dalam batin kita dan pikiran kita bahwa kita akan berkomitmen untuk menulis modul, Bapak Ibu. Mari kita berkomitmen untuk menulis modul. Nah, sore ini kita sharing, Bapak Ibu, mohon maaf nanti kalau ada sebelum nanti ke yang ke dalam nanti saya mohon maaf kalau ada bahasan nanti yang kurang pas, apapun yang kurang pas saya mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan juga oleh Wakil Rektor 1, tugas dosen itu seperti pada Undang-Undang Nomor 14 itu adalah tadi ya, merencanakan. Nah, salah satu merencanakan itu adalah yaitu menulis modul, Bapak Ibu. Ini tugas dosen ya, bukan tugas dari LP3 ataupun bukan tugas dari Pak Warek, tapi ini adalah tugas dosen, kewajiban dosen. Kalau kita mengaku dosen, maka kita wajib membuat yang namanya perencanaan, yaitu salah satunya adalah membuat modul. Nah, di dalam peraturan menteri modul disebutkan juga kita juga harus membuat yang namanya RPS. Namanya RPS itu adalah sudah dituangkan oleh peraturan menteri nomor 44 tahun 2012, namanya RPS. Boleh nggak nama yang lain? Boleh. Jadi RPS ini adalah istilahnya ya, boleh yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca untuk yang nomor 44 tahun 2015 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disinggung oleh Wakil Rektor kita, Bapak Warek, Pak Ubed, bahwa ini adalah capaian sampai dengan saat ini. Ya, capaian sampai dengan saat ini. Matematika tadi sudah mencapai 5, yang luar biasa ini teknik industri dan teknik informatika. Teknik informatika itu terakhir yaitu mengajukan 10 modul. Insya Allah dalam waktu dekat ini 6 modul akan selesai kami cetak. Kemudian teknik mesin juga alhamdulillah mulai berlari, sudah menambah 2, yaitu mata kuliah praktikum CNC dan mata kuliah praktikum produksi. Ya. Berikutnya adalah sebelum kita masuk lebih jauh Bapak Ibu, bahwa modul itu mendukung kesempurnaan daripada kurikulum kita Bapak Ibu. Nah, kurikulum kita sudah menggunakan kurikulum KKNI, sekarang sudah sampai semester 6. Nanti setahun lagi akan kita selesai untuk menerapkan kurikulum KKNI, setahun lagi ke depan nanti dua semester yang akan datang lagi nanti, baru nanti akan ada pembaharuan. Nah, sebuah distribusi mata kuliah atau sering kita mengetahuinya adalah peta mata kuliah, peta kurikulum. Nah, kemudian ini disebut mata kuliah dibuatkan peta kurikulum supaya kita lebih mengetahui mana syarat, hierarkinya, syaratnya dan bagaimana urutan-urutannya sampai dengan akhir.
Dari situ akan muncul yang namanya deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah itu adalah apa saja di dalam mata kuliah itu yang akan kita fokus bahas. Sub-subnya itu apa saja, itu deskripsi mata kuliah. Apakah dia merupakan mata kuliah wajib, apakah dia merupakan mata kuliah fakultas, apakah dia merupakan mata kuliah MKWU, wajib umum, apakah dia merupakan mata kuliah pilihan. Ini harus jelas. Nah, dari situ muncul yang namanya lebih ini lagi adalah namanya RPS. Nah, dari RPS ini RPS ini sangat penting sekali untuk menyusun modul, Bapak Ibu. Jikalau RPS-nya ini sampai sekarang ini belum dibenahi, maka secara otomatis nanti dalam penyusunan modul pun akan mengalami hambatan. Kenapa? Karena RPS itu akan diturunkan menjadi bahan ajar. Sub-subnya itu setiap pertemuannya itu akan dijadikan sebagai sub-sub pada atau judul-judul pada bahan ajar. Nah, bahan ajar yang kita pilih di Unpam adalah menggunakan modul. Ini urutan daripada bagian kenapa kita harus memilih modul, karena modul ini adalah bagian daripada bahan ajar. Tetapi Bapak Ibu, untuk kepentingan kita sebagai dosen, modul-modul kita ketika pengajuan ISBN itu kita jadikan bukan sebuah modul, tapi tetap kita sebuah bahan ajar yang terkategori dia seperti referensi. Sehingga tadi betul dikatakan oleh Pak Warek 1, kita bisa mendapatkan punya sampai 20. Atau tergantung nanti reviewnya itu penulis 1 berapa, penulis 2 berapa, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk mencapai target-target penulisan modul di setiap program studi, maka perlu adanya sebuah kebijakan yang harus ditetapkan, terutama pertama adalah oleh dekan. Dekan menetapkan bagaimana kebijakan itu untuk khusus tentang modul. Tadi salah satunya adalah di setiap prodi wajib minimum 5. Kemudian Kaprodi itu juga membuat kebijakan sehingga nanti dia akan memberikan arahan dan petunjuk kepada koordinator modul. Sekarang ditambah lagi ada yang namanya tim layout di program studi. Ya, nah dari situ untuk lebih menunjang siapa yang menulis, siapa yang menjadi nanti penyusun modul tersebut, maka harus dibuatkan surat tugas tim penyusun RPS dan modul oleh program studi, supaya lebih memperkuat bahwa dosen tersebut betul-betul ditugaskan. Nah, bagusnya adalah setiap modul itu minimum diampu oleh 4 dosen. Kenapa? Supaya lebih cepat dalam menyelesaikan penulisan modul tersebut. Nah, berikutnya adalah juga membuatkan surat tugas tim editor modul. Dikarenakan apa? Karena kan nilai kum antara penyusun dengan editor itu hampir sama. Maka diseimbangkan saja. Nanti siapa yang menyusun, siapa yang jadi editor. Nanti ketika tim editor ini mempunyai modul, maka disilang. Nanti akan mendapatkan kum yang berbarengan ini. Nanti bagus, dapat kumnya. Artinya apa Bapak Ibu? Saling mengoreksi. Nah, surat tugas tim penyusun sudah ada, tim editor modul sudah ada, maka baru kita distribusikan ke dosen bahwa dosen itu harus secepatnya nulis. Nah, panduan-panduan untuk menulis itu sudah kami tuangkan di dalam buklet RPS dan modul yang sudah di SBN-kan tahun 2018 ya, dengan ISBN yang penulisnya ada bertiga dulu dari kami. Ini di dalamnya itu ada panduan-panduan detail. Ini sudah kami sering share ke tim koordinator modul di program studi. Jikalau nanti memang memerlukan kembali, kami akan share kembali. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih teknik cepat untuk menyusun modul, Bapak Ibu? Nah, teknik cepat menyusun modul, jikalau tadi sudah RPS-nya sudah disusun dengan rapi, maka pertama adalah kita membuat outline. Jadi kalau sebenarnya pertemuan 1, karena pertemuan 1 itu apa? Tujuannya apa? Kemudian materinya kita buatkan sub. Kita buatkan outline.
dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Setelah itu Bapak Ibu, kita mengidentifikasi sumber atau referensi mana yang cocok untuk subbab ini. Pertemuan ini itu mana yang cocok. Dan kami utamakan Bapak Ibu bahwa hasil penelitian Bapak Ibu yang sudah dipublish, jikalau memang itu sesuai dengan materi pada pertemuan tersebut, maka lebih baik kita juga menggunakan hasil-hasil penelitian tersebut. Untuk apa? Untuk mensinkronkan atau mengintegrasikan antara penelitian dengan pembelajaran ini nanti ketika di dalam LKPS-nya itu nilainya akan ada. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau sudah kita mengidentifikasi sumbernya, mulailah kita menulis Bapak Ibu. Mulai menulis. Jadi tadi betul oleh Pak Warik 1 sudah dituangkan, maka sudah dikatakan bahwa kita harus menulis. Kita harus menuangkan ide-ide, jangan disimpan di dalam bayangan kita atau dalam angan-angan kita, dalam abstrak kita. Betul, kami percaya dan yakin di Fakultas Teknik, MIPA itu orang-orangnya sangat hebat sekali. Dosen-dosennya sangat hebat sekali, kami yakin. Nah, kemudian setelah kita proses menulis di sini Bapak Ibu, kita continue. Kita buatkan jadwal dan buatkan target. Kita buatkan target bagaimana kita terus menulis. Kemudian selain itu juga sembari kita menulis, kita memperkaya referensi. Dan yang terakhir adalah pengalaman mengajar. Apa itu pengalaman mengajar? Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita mengajar, menulis di papan tulis itu satu rumus, bisa kita sampaikan di setengah jam dengan penjelasan dengan sejelas-jelasnya sehingga mahasiswa itu mendengarkannya sangat enak dan mereka sangat paham. Nah, coba kita bayangkan ketika menulis itu seperti halnya kita sedang mengajar. Nah, kita tuangkan langsung. Jadi ketika sudah mengidentifikasi sumbernya, seandainya A tentang ini, subnya adalah ini, referensinya adalah ini, kita kutip ini, kemudian kita jabarkan. Contohnya kita jabarkan. Ini adalah teknik-teknik cepat untuk menyusun modul. Jadi intinya adalah mari kita terus continue menyusun modul. Nah, bagaimana susunan-susunan modul tersebut Bapak Ibu? Nah, di dalam modul itu ada bagian awal itu ada cover awal sampai sebelum pertemuan 1 itu sudah ada template-nya, bagian isi juga itu pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir juga sudah ada template-nya. Kemudian ada glosarium, daftar pustaka dan RPS. Ini untuk lampirannya adalah ada daftar pustaka, ada RPS-nya. Untuk apa? Untuk mensinkronkan antara RPS dengan isinya. Nah, template untuk modul setiap pertemuan untuk materi daripada teori Bapak Ibu itu ada tujuan pembelajaran. Ada uraian materi, ada soal latihan atau tugas, dan ada referensi. Ini sangat minimalis sekali Bapak Ibu. Awalnya dulu itu yang pertama ada peta konsep dulu, kemudian tujuan pembelajaran, bagaimana cara membaca buku, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, kemudian bahwa itu ada rangkuman. Awalnya waktu itu pelatihannya ada lengkap, tapi kita lebih simpelkan, setiap pertemuan itu dibuatkan 4 sub. Jadi ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, kalau RPS-nya sudah ada, tinggal kita copy paste Bapak Ibu. Dari RPS, tujuan pembelajarannya itu yang pertemuan pertama, ya kita copy paste ke sini. Pertemuan ke-1 untuk judul pertemuannya adalah pokok atau materi yang akan disampaikan. Itu ada di RPS itu harus sama dengan di modul. Jadi di RPS itu harus sama dengan di modul. Tujuan pembelajaran juga harus sama dengan di RPS. Jadi tinggal copy paste sebetulnya kalau RPS-nya sudah jadi. Nah, di sini baru tadi outline tadi di sini di uraian materi kita buatkan penjabaran. 1 ini dulu, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Nah, kita buatkan outline di sini dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-14 jika 2 SKS. Pertemuan 1 sampai pertemuan ke-18 kalau 3 SKS, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-24 jika 4 SKS. Berikutnya adalah untuk soal latihan atau tugas, ini harus diperhatikan tujuan pembelajarannya. Apakah soal latihan atau tugas itu boleh 1? Boleh. Selama soal latihan atau tugas itu adalah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Kemudian setiap pertemuan juga kita berikan referensi, apa rujukan-rujukan kita, dan
dari sekarang mohon Bapak Ibu tolong tuliskan secara jujur ketika kita nanti mensitasi dari tulisan-tulisan orang lain. Apalagi tulisan kita sitasi nanti akan menambah sitasi di Google Scholar kita nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa ketika tadi menulis baru kita sudah menulis kita masuk ke layout. Jangan memberikan layout, tapi sebetulnya kalau ingin sambil berjalan langsung rapi, maka kita harus juga perhatikan layout dan ketentuan modul yang sudah ditetapkan pada booklet RPS dan modul yang sudah dikeluarkan oleh LP3. Yang pertama adalah Bapak Ibu, ketika ingin mengajukan ke LP3, maka pastikan modul sudah dicek plagiarismenya dengan menggunakan Turnitin, dengan hasilnya itu di bawah 30%. Di setiap prodi, kami yakin sudah mempunyai akun untuk mengecek plagiarism, yaitu punya akun Turnitin. Maka manfaatkan di prodi untuk mengecek sampai di bawah 30%. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, penyusunan RPS itu sudah sesuai dengan format. Ini harus sesuai dengan atau sudah sesuai dengan format. Berikutnya adalah draft modul ketika mau dikirimkan ke LP3 itu harus sesuai dengan template. Di akhir slide ini sudah kami siapkan. Nanti setelah akhir ini kami akan share kepada koordinator pelaksanaan workshop pada sore hari ini, akan kami share. Yang berikutnya adalah jumlah halaman setiap pertemuan itu minimum 12 halaman. Kemudian marginnya adalah ini sangat teknis 333. Kenapa ini kami harus berikan sangat teknis ini? Karena kami ketika sudah dikirimkan dari prodi, kemudian layoutnya ternyata itu lumayan harus kami atur kembali, itu juga akan memakan waktu. Sedangkan di sini yang layout itu kalau sudah sampai ke kami, kalau dari prodi sudah di layout, ke kami yang bertugas mengecek itu kami berdua, saya dengan Pak Putra. Kemudian berikutnya adalah spasi 1,5 kecuali tabel dengan spasi 1. Fontnya adalah Arial 11 untuk isi, kemudian 12 untuk judul dan tabel 10. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempermudah nanti untuk data isi, yakin dan percaya kami dari LP3 kepada Bapak Ibu dosen sudah terbiasa menggunakan sistem heading untuk membuat nanti daftar isi secara otomatis. Juga gambar dan tabel juga menggunakan sistem secara otomatis menggunakan insert picture di referensinya nanti di sana. Ini sekilas untuk teknis daripada layout dan modul. Nah, ini urutan untuk penomoran. Jadi jangan sampai kita 1, 1, 1, 2. Nah, ini yang sudah kita tetapkan penomoran untuk di modul A, 1, A besar, 1, A kecil, 1 kurung, kemudian A kurung, 1 kurung tutup, dan A kurung tutup. Nah, ini sudah ditentukan supaya seragam dari ujung sampai akhir, atau dari prodi 1 sampai prodi yang akhir, atau prodi 1 sampai prodi yang lainnya, seluruh prodi ini mempunyai layout yang sama persis. Ini aturannya. Kemudian berikut Bapak Ibu, alur untuk penerbitan modul di LP3 tadi, bahwa dari prodi yang sudah menyusun modul itu diajukan kepada program studi, atau koordinator modul program studi. Nah, nanti di program studi akan di-screening. Apa? Yang pertama adalah cek Turnitin dan layout. Nah, di prodi itu cek Turnitin dan layout. Karena apa? Karena tim layout sekarang sudah ada di program studi masing-masing dan sudah ter-SK-kan. Kemudian berikutnya adalah jika dia lebih dari 30%, maka modul tersebut dikembalikan kepada tim modul. Tetapi jika dia di bawah 30%, maka bisa oleh tim koordinator modul itu dikirimkan ke LP3. Nanti dari tim LP3 akan kami cek Turnitin kembali. Kenapa harus kami cek Turnitin kembali? Supaya kami di tim LP3 itu mempunyai mempunyai berkas bukti Turnitin tersebut. Dan di kami sudah dibuatkan secara arsip rapi. Suatu saat nanti Bapak Ibu memerlukan hasil cek Turnitinnya ini, kami bisa memberikan kembali. Kenapa? Karena ketika nanti masuk ke lektor kepala,
otomatis diperlukan sekali ini hasil cek Turnitin-nya. Sehingga kami mengorganisir di Turnitin itu sudah setiap prodi itu sudah dibuatkan khusus untuk setiap prodi di dalam akun kami. Ketika dia ternyata di kami cek, walaupun di prodi ternyata sudah 30% di bawahnya, ternyata di kami bisa jadi lebih dari itu. Ketika lebih dari 30%, maka kami akan kembalikan kembali kepada koordinator modul supaya diperbaiki. Tetapi kalau sudah di bawah 30%, kami akan lanjutkan untuk layout lebih lanjut, merapihkan lebih lanjut, dan akan kami bantu untuk membuatkan cover. Kemudian berikutnya, setelah layout kami selesai, Bapak Ibu, kami akan ajukan ISBN. ISBN, untuk sementara ini kami mengajukan ISBN-nya adalah berbentuk print ISBN. Sebetulnya sekarang ini sudah disiapkan EISBN, tetapi kalau EISBN itu adalah jikalau modul tersebut betul-betul sudah siap 100% dan ketika sudah di EISBN kan harus di e-deposit. Tapi kalau print diberikan kelonggaran waktu untuk mencetak dan mengirimkan ke perpusnas. Setelah itu tahapan dari LP3 sama juga ISBN kami akan cetak modul tersebut dan kami cetak sesuai dengan jumlah penulis akan kami berikan setiap penulis 1. Kalau ada 5 berarti setiap penulis 1 berarti 5 dan prodi 1. Langkah selanjutnya kami akan upload ke ePrint untuk mensinkronkan tadi ya, untuk mensinkronkan ke Google Scholar supaya bisa disitasi dan masuk ke Google Scholar Bapak Ibu. Ini adalah tugas di LP3 nanti upload ke ePrint. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah itu kami ajukan kompensasi. Ini tadi ada ke ePrint langsung kita dapat KUM, kalau kompensasi kita dapat koin. Nah, kompensasi ini oleh yayasan disetujui dan sudah turun. Nah, selanjutnya kami akan mengirimkan form anti plagiarism. Untuk apa? Untuk kami menyiapkan berkas seandainya suatu saat nanti ada kejadian yang kami tidak inginkan, maka kami akan mengirimkan form anti plagiarism kepada ketua penulis. Setelah itu kami akan setelah pengambilan kompensasi, setelah selesai kami akan ajukan ke Haki ke LPPM. Ini kami akan mengajukan, nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh ketua tim Haki di LPPM. Ketika Bapak Ibu mengirimkan ke kami modul, maka kami akan memberikan feedback Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh feedback dari kami untuk ketika modul tersebut belum diterima atau sudah diterima. Ini salah satu contoh aja. Ini feedback kami oleh tim LP3 pertemuan 1 bagaimana. Ini untuk jumlah halaman. Tadi jumlah halaman itu adalah 12 halaman. Tetapi kami pun di LP3 tidak juga begitu kaku bahwa ketika ada 14 pertemuan, ada 1 atau 2 pertemuan hanya mencapai 10, juga kami maklum. Tidak serta-merta kami menolak. Tetapi kalau seandainya di bawah 3 halaman dan seterusnya, ya kami harus mengembalikan kepada Bapak Ibu. Kemudian, ini adalah hasil cek substansi nanti dalamnya. Bagaimana tujuan pelajarannya, bagaimana layoutnya, dan seterusnya nanti akan kami berikan juga seperti ini. Ini hasil cek oleh tim LP3, contoh. Nah, tadi ada persoalan-persoalan bagaimana kita mengantisipasi menurunkan plagiarisme, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bisa memparafrasekan. Memparafrasekan itu bisa dari dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif, merubah kalimat dan sebagainya. Atau lebih enaknya lagi adalah kita baca ulang modul yang sudah kita tulis yang terkena plagiarisme tersebut, kemudian kita hilangkan dan kita tulis ulang tanpa melihat tulisan tersebut. Dan setelah selesai, kita tidak perlu melihat kembali atau menyesuaikan kembali dengan tulisan sebelumnya. Kenapa? Biasanya kalau kita menulis lagi pada tulisan sebelumnya akan terkontaminasi lagi, nanti sama juga. Itu memparafrasekannya seperti itu. Jadi jangan memparafrasekan sambil melihat tulisan yang ada. Ya tidak bisa, nanti akan tertular lagi sama saja. Jadi dibaca, kemudian setelah selesai kita hapus, kita tulis ulang. Jangan sambil melihat tulisan yang sudah terkena plagiarisme. Tapi kita membaca dengan kita mendapatkan intinya apa, kita tuliskan ulang dengan bahasa kita.
Kemudian untuk mengurangi plagiarisme juga kita bisa menambahkan penjelasan. Begini Bapak Ibu. Di teknik itu biasanya kan banyak gambar. Jelaskan setiap gambar-gambar tertentu. Contoh HP, oh ini sinar panah, oh ini kamera ini begini gini ya. Diberikan penjelasan setiap item pada setiap gambar tersebut. Itu lebih cepat menurunkan plagiarisme. Atau menambah penjelasan-penjelasan. Tadi bahwa kita ketika menambahkan penjelasan itu bayangkan ketika kita sedang mengajar di kelas. Satu rumus bisa kita 1 jam kadang. Satu paragraf bisa setengah jam. Kalau kita tuangkan setengah jam kita ngomong terus-menerus, pasti akan mencapai lebih dari 12 halaman. Ya. Atau daripada kita lebih susah untuk menuliskan, sambil kita melihat ini, kita langsung berbicara di voice note, langsung kita copy paste. Nanti itu juga akan lebih cepat. Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu, menambahkan contoh-contoh soal atau contoh-contoh kasus. Jadi kalau seandainya rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T, maka kita bisa cari M, C, delta T, kita cari itu. Jadi Q, MC, delta T itu bisa menjadi 4 soal untuk menambahkan penjelasan-penjelasan. Dan setiap soal-soal matematika itu atau setiap penjelasan eksak itu kita berikan penjelasan. Contoh, diketahui ini untuk mencari Q kita substitusikan dulu nilai M, ini ada ini, C ini, C ini. Kemudian langkah berikutnya adalah seperti ini. Atau kalau kita dalam mata kuliah, contoh di mata kuliah diferensial, atau mungkin kita bisa jelaskan. Pertama kita turunkan atau kita diferensialkan terhadap T. Dengan hasilnya adalah sebagai berikut. Dikarenakan fungsi ini tidak mengandung T, maka fungsi ini secara diferensial pertamanya hasilnya seperti ini. Jadi kita tambahkan. Intinya ketika seolah-olah kita mengajar. Kemudian berikutnya adalah ketika kita sudah menuliskan sumber dari orang lain, buku-buku lain, jurnal-jurnal tertentu, kita jujur mensitasi sesuai dengan kaidah. Dan lebih enaknya adalah kita gunakan body note. Jangan pakai footnote. Kalau pakai footnote terkadang kita lupa. Lebih baik kita pakai body note, langsung terlihat itu citasi yang sudah kita lakukan sudah betul-betul terlihat. Gitu. Kemudian berikutnya, bagaimana strategi penambahan modul untuk di program studi? Yang pertama adalah tadi bahwa pertama jumlah penulis setiap modul kita usahakan minimal 4. Kenapa 4 penulis? Andaikan 2 SKS, 4 penulis, 12 dibagi 4, dosen 3 pertemuan. Dalam 3 minggu maka akan selesai 1 modul. Maka ada 4 dosen 3 minggu 1 modul. Berarti kalau ada 12 dosen dalam 3 minggu selesai 3 modul dan seterusnya. Jadi kita buatkan. Kenapa menurut kami di LP3 itu menulisnya minimal 4 penulis, supaya semua Bapak Ibu itu punya karya. Walaupun itu karya yang pertama itu siapa, tapi tetap diikut sertakan 2 atau 3 dosen berikutnya supaya nanti ketika di Google Scholar pun akan menambah jumlah buku. Padahal 1 buku tetapi diakui oleh 4 dosen. Maka jumlahnya akan banyak. Dan juga akan menguntungkan bagi dosen-dosen yang belum bersertifikasi. Ya. Kenapa? Ini menjadi salah satu karya fenomenal. Apa karya fenomenal Anda? Modul yang atau bahan ajar yang sudah di ISBN. Apalagi nanti sudah sampai kepada hak cipta. Kemudian berikutnya adalah di program studi diadakan bimbingan secara kontinu. Bimbingan secara kontinu bisa dibantu melalui sistem BIMTEK yang terjadwal. Nanti bisa kita tim dari LP3 akan ikut membantu di prodi setiap minggu. Dulu sebelumnya sudah kami canangkan, tetapi di teknik ini sepertinya berjalan belum begitu maksimal, sehingga perlu di reschedule ulang kembali untuk BIMTEK yang terjadwal. Jadi nanti kami dari tim LP3 akan mendampingi juga. Jadi setiap minggu seandainya targetkan ada 1 minggu ini kita targetkan 4 modul seandainya. Oke, 4 modul itu kita datang 4 modul. Kita akan bedah nanti bagaimana sistem BIMTEK-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, kita harus memonitoring secara kontinu. Jadi kita tanyakan memanajerial, memonitoring secara kontinu. Ini strategi penambahan modul secara cepat dan tepat.
Jadi kita bisa terus menambah. Yang paling biasanya sangat berhasil itu adalah menambahkan modul penulis itu lebih banyak daripada biasanya. Jangan 1 orang, 2 orang, tapi 4 orang langsung dalam satu modul. Itu akan lebih cepat. Berikutnya adalah bagaimana proses BIMTEK. BIMTEK yang biasa kita lakukan adalah yang pertama kita akan bedah RPS dan satu modul kita akan bedah. Kemudian modul yang lain mengikuti modul yang sedang dibedah itu. Kemudian nanti akan ada saran perbaikan, kita diskusi. Kemudian akan langsung terjadi perbaikan oleh tim penyusun saat itu juga. Jadi tidak perlu harus besok, langsung diperbaiki pada saat itu juga. Ini nanti BIMTEK bisa menjadi salah satu teknik percepatan di program studi. Kemudian Bapak Ibu, kami sudah siapkan untuk template modulnya, nanti akan kami kirimkan untuk template modul yang sudah kami siapkan. Kemudian Bapak Ibu, sebagai kabar gembira bahwa Unpampres itu sendiri juga sudah bagian daripada IKAPI. Ini sudah kita perpanjang kembali sampai dengan tahun 2021, nanti bulan Agustus akan kita perpanjang kembali bahwa Unpampres juga merupakan anggota IKAPI. Dan yang terakhir Bapak Ibu, terima kasih dan selamat berkarya. Mari kita buatkan tagline One Week One Meeting. Kita menulis setiap minggu minimum 1 pertemuan. Jadi atau 1 pertemuan 1 minggu, ketika ada 4 dosen dalam 1 modul, maka akan menghasilkan 4 pertemuan. Ketika 1 minggu itu 4 pertemuan, maka dalam 3 minggu modul itu sudah selesai dan bisa secepatnya untuk di-ISP-kan. Terima kasih. Mari kita sharing kembali. Kalau jika ada pertanyaan, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.